Viral, Habib Rizik menyanyikan lagu Ganyang Fufu Fafa dan akhirnya masyarakat pun menyanyikan lagu. Ya, menjawab lagu daripada Ganyang Fufu Fafa milik Habib Rizik, dan inilah Habib Rizik Ganyang Aku Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa sekarang juga lagi. Ayo Ganyang Fufu Fafa, Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi, Fufu Fafa penyubur korupsi, Fufu Fafa anak haram konstitusi, Fufu Fafa cukuplah sampai di sini. Ayo Ganyang Fufu Fafa, semua Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Itulah ceramah Habib Rizik Syihab yang menyanyikan lagu Ganyang Fufu Fafa, dan sebetulnya ini tidak begitu etis ya, dikarenakan penceramah kok seperti itu. Dengan adanya ya Ganyang Fufu Fafa ini kelihatannya kok tidak begitu elegan, ya tak pantaslah tokoh sebesar Rizik kok seperti itu. Atas daripada pernyataan ataupun membuat lagu Ganyang Fufu Fafa, warga yang bernama Aris Saryanto 647 membuat lagu Ganyang Susu Firza, dan inilah lagunya. Ganyang Susu Firza, yang Susu Firza, Ganyang Susu Firza sekarang juga. Ayo Ganyang Susu Firza, Ganyang Susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau Imamuna, Imamul Ummah, Imamul Akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. Gua dapat informasi banyak sebenarnya, gak bisa gua bocorin dulu. Kita mainkan dulu. Kan katanya ada intelijen hitam, kata si Rizik Al-Kaburi. Ini bukan intelijen hitam, Jik. Ini intelijen bibir hitam. Lebih dahsyat dari intelijen hitam, Jik. Imam Kebo. Kenapa? TJ akan kualat? Nggak mempan sama kualat ente. Ada orang yang membakar baleho dia, kemudian mati, dibilang kualat sama dia. Kualat. Ada orang begini, Pak Jokowi kualat sama dia 2 periode. Bisa menduduki kursi kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia. Makanya jangan takut kualat si Rizik itu. Ya, dia kena kualat sendiri. Dia doakan supaya hancur sehancur-hancurnya. Dikabulkan sama Allah doanya. Yang Susu Firza, Ganyang Susu. Iya, lagu Ganyang Susu Firza sekarang sangat populer sekali dan viral dikarenakan adalah jawaban daripada lagu Ganyang Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa, saya yakin 99,9% adalah settingan. Lalu siapa yang menyeting? Biasanya settingan itu yang kita kenal di dunia selebriti, untuk menaikkan pamor, mereka membuat suatu berita yang spektakuler dengan tujuan mendapat perhatian khalayak banyak melalui mass media, dan mereka mendapatkan keuntungan tentunya ya. Tapi mengenai Fufu Fafa, itu disetting oleh kelompok pembenci Gibran dan keluarga Jokowi. Kita sudah tahulah, para pembenci itu sudah sangat terang benderang. Namun siapa yang melakukan kita juga belum tahu. Tujuan mereka adalah untuk merusak nama baik Gibran, merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga.
tetapi tujuan mereka tidak tercapai. Malah akun Fufu Fafa ini yang disetting oleh pembenci ini untuk merusak nama baik keluarga Pak Jokowi justru mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari rakyat yang semakin menegaskan bahwa mereka mencintai Pak Jokowi dan keluarganya, secara khusus Gibran dalam posisi sekarang yang paling seksi sebagai wapres. Luar biasa. Nah, jadi tujuan mereka tercapai secara sebaliknya, bukan untuk keuntungan para pembenci, tapi malah menjadi keuntungan buat Gibran dan keluarganya. Tapi sebetulnya masalah popularitas dari keluarga ini, keluarga Pak Jokowi, nggak perlu lagi dipromosikan. Memang sudah ada di hati rakyat. Jadi dengan adanya akun Fufu Fafa ini, jelas sekali bahwa makin memperkuat keyakinan dari masyarakat banyak bahwa Pak Jokowi dan keluarganya patut didukung. Oke? Jadi itu informasi, bukan informasi ya, itu pikiran pendapat saya mengenai akun Fufu Fafa. Oke? Terima kasih. Demikian juga disampaikan oleh Menkominfo Pak Budi Ari bahwa itu adalah bukan milik Gibran, dan inilah pernyataannya. Bukan. Itu lalu punya siapa? Pemiliknya udah ada. Kita tahu. Udah di track. Menkominfo Budi Ari Setiadi menegaskan akun Fufu Fafa bukanlah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Budi pun menyebut akan segera mengumumkan pemilik akun tersebut. Lantas siapa pemilik sebenarnya akun anonim yang menjadi perbincangan dan heboh di media sosial? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Bang Sylvester. Mas Roy, apa kabar? Yuk, selamat malam Mas Davi. Malam juga Bang Sylvester. Oke, saya ingin membuka dengan pertanyaan kepada Bang Sylvester. Banyak tudingan yang mengatakan bahwa Mas Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tuduhan itu ya sebenarnya lucu juga ya, karena belum ada pembuktian baik secara digital forensik ataupun yang nantinya mengarah ke tindak pidana ya. Intinya itu, dan Mas Gibran sendiri sudah mengakui bahwa itu bukan akunnya beliau. Intinya itu. Ya, nanti mungkin teman-teman yang kalau bisa membuktikan bahwa itu punyanya Mas Gibran, ya saya akan acungi jempol tentunya. Oke. Jadi sampai saat ini baru dugaan-dugaan dari pasal-pasal yang sengaja dihubung-hubungkan. Intinya itu saja, karena kita belum melihat Mas Gibran. Oke, baik. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, mungkin Anda bisa jabarkan apa indikasi yang memang mengarahkan bahwa akun itu ke Mas Gibran? Iya, selain bicara soal indikasi yang tadi sudah disebutkan pada lead berita, jadi ada keterkaitan ya, baik secara link ya, saya pernah menggambarkan itu dalam tulisan Fufu Fafa itu nge-link ke mana saja, kemudian masuk saja, kemudian diakui juga di kanal di postingan Fufu Fafa itu pernah menuliskan bahwa dia tidak bisa login, dan hal yang sama diakui juga pada akun X waktu itu yang disebut Kak Gunarli ya, itu jelas kesan. Tapi sebenarnya ada yang lebih cepat kalau mau melakukan indikasi. Hari ini ya, Mas Devi dan seluruh pemirsa iNews, itu telah terjadi upaya penghilangan barang bukti, upaya yang sangat brutal ya. Nah, ini dilakukan oleh siapa kita nggak ngerti ya. Nah, tapi kalau kepolisian atau misalnya badan cyber yang itu kemudian dimiliki, atau Kominfo sendiri misalnya memiliki, saya yakin memiliki perangkat yang mungkin untuk melakukan itu. Fufu Fafa itu tadinya ada sekitar 5.000-an postingan. Okay. Hari ini atau beberapa hari ini sudah dihapus sekitar 2.100 yang dihapus. Jadi artinya, kenapa saya bilang itu menarik? Baru saja dilakukan dalam hari-hari ini, itu jejak digitalnya masih hangat, istilahnya begitu kalau dalam dunia IT. Jadi artinya bisa di-trace dengan cepat. Kalau kemarin-kemarin misalnya dari pihak Kaskus
Andri Zainuddin mengatakan, oh itu sudah susah karena itu datanya sudah tahun 2013, 2014. Nah ini baru beberapa hari itu akan ketahuan siapa yang login, yang bisa membuka akun Fufufafa itu, kemudian siapa yang kemudian bisa menghapus ribuan posting di dalamnya. Nah dari situ akan kena IP-nya. Jadi saya objektif aja. Kalau itu kemudian kena internet protokolnya, akan bisa langsung dijerat siapa yang melakukan akses terhadap akun Fufufafa. Karena tidak ada orang yang bisa menghapus dan bisa mengganti itu selain orang yang memang benar-benar dulu yang memiliki akun. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax kayak. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong begini. Kutipan dari Fufufafa itu yang isinya kasar-kasar semua lah, gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran, gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya? Pendiri Kaskus ya? Ini kan Kaskus ya? Akun Kaskus ya? Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm, karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi, ya terutama di masa lalu. Sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya, dan yang lain-lain. Memang trio macan lagi top nih ya. Iya, kan memang begini. Anonimitas membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu, termasuk yang namanya hoax. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun, ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoax. Pada hari ini, akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga, dan setahu saya akun itu tetap aktif kok. Tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoax, nggak mudah juga pada hari ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah untuk membuat yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini. Justru itu makanya kita menjelaskan ini karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu, supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran. Itulah. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Tapi motif utamanya apa sih orang mau mendorong perkelahian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini? Kita tahu Pak Jokowi udah mau habis gitu kan. Yang mana kalau Pak Jokowi habis, dengan otomatis ya pengaruhnya ya akan berkurang dengan sendirinya tanpa harus berkonflik atau apa gitu ya. Tapi apa logiknya apa sih? Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo supaya lebih dekat, lebih sebaiknya yang Gibran minggir gitu. Ya, supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk gitu. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja.